Kisah ini dimulai dengan seorang pria yang kala itu masuk ke dalam sebuah mobil dan langsung pergi menuju keluar kota. Sampai tak lama kemudian ia pun kini telah tiba di sebuah rumah kosong yang ada di lokasi terpencil. Di sini ia pun segera memasak makanan, kemudian membawanya ke basement untuk diberikan kepada seorang gadis yang tengah disekap di sana dengan kaki terikat oleh rantai. Dimana ketika pria ini sedang mencoba menjelaskan alasan kenapa dirinya terlambat menjenguk, gadis ini pun secara diam-diam mengambil batu bata yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Hingga tiba-tiba, Sorry, couldn't get here before. Too much work. No, so I'm... serangan tersebut berhasil membuat pria bernama Phil ini terkapar tak berdaya. Dengan si gadis yang langsung merebut kuncinya, lantas membuka rantai di kakinya. Juga tak lupa untuk segera merantai balik kaki Phil. Selanjutnya ia pun segera berlari keluar dari tempat tersebut. Namun sial, ketika sudah sampai di luar rumah, gadis malang yang diketahui bernama Ip ini pun langsung dapat menyadari bahwa dirinya kini tengah berada di lokasi antah berantah. Dimana saat itu ia pun mencoba untuk kabur dengan menggunakan mobil milik Phil. Yang sialnya Ip tak bisa menemukan kunci mobilnya di sana. Menyadari jika tak ada orang yang dapat dimintai pertolongan, ia pun memilih masuk kembali ke dalam rumah dengan rasa frustasi. Di sana Ip menemukan sebuah telepon dan tanpa basa-basi langsung mencoba untuk menghubungi kepolisian. Namun sial tanpa kepalang, rupanya telepon tersebut sama sekali sudah tak berfungsi lagi. Tak ingin menyerah begitu saja, Ip mencoba untuk mencari kunci mobil. Namun di sini ia pun tanpa sengaja malah menemukan sebuah senjata beserta pelurunya. Juga menemukan suatu hal yang sontak membuatnya merasa terkejut, yaitu sebuah foto dirinya bersama sang kekasih bernama Ronnie. Selain itu, di sini ia pun juga menemukan beberapa foto sejumlah gadis yang disertai dengan nama dan nomornya masing-masing. Di mana hal tersebut membuat Ip langsung menduga kalau dirinya bukanlah korban satu-satunya dari Phil, dan juga dapat menyimpulkan jika Phil merupakan seorang predator. Bersamaan dengan Ip yang tiba-tiba teringat kilas balik saat dirinya diculik namun tanpa bisa mengingat siapa yang menculiknya. Not answering that. You love me? No. Do you love me? Selanjutnya Ip lantas lebih dulu membersihkan dirinya lalu mengenakan pakaian milik Phil. Kemudian ia pun memutuskan untuk kembali ke basement. Di sana ia langsung melemparkan foto gadis-gadis yang ia temukan itu ke hadapan Phil dan bertanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi kepada mereka, sambil mengancam jika dirinya tak akan segan untuk menghabisi Phil bila ia tak mau bicara. What happened to these girls? Because if you don't, I'll kill you. Tell me where they are. Namun di sini Phil menyampaikan kalau dirinya adalah satu-satunya orang yang mengetahui di mana keberadaan mereka. Jadi apabila Ip sampai berani menghabisinya, maka secara tak langsung Ip juga telah ikut menghabisi gadis-gadis tersebut. Bahkan ia pun berani menantang Ip untuk segera melakukannya, sambil kembali mengingatkan jika tindakan sembrono Ip sebelumnya telah membuat seorang gadis yang disekap bersamanya di basement tewas. Bang. Bang. Mendengar hal tersebut, tentu saja ia pun menjadi semakin murka, sambil memberikan beberapa tembakan peringatan yang sekaligus menyiratkan kalau ancamannya ini serius. Bang. Kill me. Kill them. Bang. Tak lupa ia pun lebih dulu meminta kunci mobil milik Phil, kemudian pergi menuju ke lantai atas untuk menyiapkan sebuah alat jerat dan memaksa Phil agar ia memasang alat tersebut di lehernya layaknya seperti binatang. We're gonna make a deal? Put it on. Put it on. Deal. Okay. You take me to the hospital, I'll show you the girl. Sehingga Phil yang kini berada di bawah ancaman, ia pun akhirnya bersedia menunjukkan di mana keberadaan gadis-gadis itu. Tentunya dengan syarat jika Ip harus bersedia untuk membawanya ke rumah sakit. Go. I'm going. Go. Get there.
Setelah sepakat dengan permintaan tersebut, Ip langsung menggiring pria ini masuk ke dalam mobil dengan alat jerat yang siap mencekik lehernya. Kemudian di sini Phil mengatakan kalau para gadis disekap pada tempat yang berbeda, sehingga ia lebih dulu bertanya kepada Ip, apakah ia ingin pergi ke tempat gadis terdekat atau gadis yang belum diberi makan selama seminggu lamanya. Dimana saat itu Ip yang sontak terkejut, ia pun memilih untuk lebih dulu menyelamatkan gadis terdekat. Singkat cerita, mereka pun akhirnya kini telah sampai di sebuah rumah yang tampak kosong tak berpenghuni. Dari foto gadis-gadis tersebut, Phil memberitahu kalau gadis yang disekap di dalam rumah ini bernama Nina. Kemudian ia pun segera menggiring Phil untuk mulai memasuki sebuah ruangan tempat gadis tersebut berada. Jesus Christ. Setelah memastikan jerat di leher Phil dikaitkan cukup kuat, ia pun mencoba melepaskan rantai yang membelenggu kaki Nina. Dengan Nina sendiri yang terlihat mengalami kepanikan akibat gangguan mental yang dialaminya, sehingga ketika Ip berhasil melepas rantai di kakinya, Nina pun malah dengan cepat langsung berlari keluar rumah sambil berteriak penuh ketakutan. Hingga inilah yang terjadi. Dan yap, sebuah tragedi konyol yang menyebabkan Nina malah harus kehilangan nyawanya akibat tersandung gulungan selang air. Dan dengan kejadian tersebut, ia pun kembali mendatangi Phil lalu memaksa pria ini untuk segera mengantar pergi ke gadis berikutnya. Wait. Get in the van now! Let's go! How much further to the next one? Couple of blocks. Di dalam perjalanan, Phil lagi-lagi kembali menyalahkan Ip lantaran niatnya itu malah membuat Nina kehilangan nyawanya. Sehingga di sini Phil pun menyampaikan kalau menurutnya Ip tak lagi harus melanjutkan untuk menyelamatkan gadis berikutnya, yang tentu saja sama sekali tak digubris olehnya. Beberapa saat kemudian, mereka berdua pun kini telah sampai di rumah kedua. Dan tepat di sebuah ruangan tampak seorang gadis yang bernama Laura dalam keadaan diikat dengan kepala yang ditutupi oleh penutup besi. Let me get this off of you. Di sini Phil pun mencoba untuk membebaskan Laura atas perintah Ip, sambil menyampaikan kepada Laura jika Ip datang ke sini untuk menggantikannya. Di mana saat itu Laura yang sepertinya sudah mengalami gangguan mental malah merasa tersaingi oleh kehadiran Ip di sana, sehingga tanpa basa-basi ia pun langsung menyerangnya. Merasa terancam sekaligus tak ada pilihan lain, Ip pun dengan terpaksa harus menghabisi Laura saat itu juga. Yang kesempatan tersebut langsung Phil manfaatkan untuk melepaskan diri dan berniat menyerang Ip. Yang untungnya dengan sigap Ip segera menembak kakinya lalu menghajar pria ini dengan menggunakan sebuah balok kayu hingga membuatnya tak berdaya. Setelah niatnya ini yang malah membuat dua gadis kehilangan nyawanya, Phil meminta agar Ip lebih baik mengantarnya ke kantor polisi, sehingga peluang hidup dari gadis yang tersisa akan jauh lebih besar. Dan di sini Phil juga menambahkan kalau ia bukanlah orang yang telah menculik mereka, melainkan hanya bertugas untuk merawat dan bahkan sama sekali tak pernah menyentuh gadis-gadis itu. Take me to the police station. Seems like your plan is not work. Selain itu, Phil menyampaikan jika dirinya mengenal Ronnie kekasih Ip. Menurutnya Ronnie telah berusaha sekuat tenaga untuk mencari Ip ke seluruh kota. Namun alih-alih menemukan Ip, Ronnie malah menemukan suatu hal lain yang lebih mengerikan. Oleh karena itu, Phil pun bersedia untuk menunjukkan sesuatu yang telah Ronnie temukan kepada Ip setelah mereka menjemput gadis ketiga. Singkat cerita, mereka pun kini telah tiba di sebuah rumah kosong, dengan Ip yang memilih untuk pergi sendirian dan meninggalkan Ronnie terikat di dalam mobil. Lantaran Ip merasa khawatir jika Phil ikut, maka pria itu akan kembali mempengaruhi pikiran si gadis seperti yang ia lakukan di rumah sebelumnya. Hingga tak lama kemudian, Ip akhirnya berhasil menemukan seorang gadis bernama Lia yang tengah disekap tepat di dalam sebuah ruangan gelap gulita. Lantas ia pun tanpa menunggu lama langsung berusaha untuk melepaskan ikatannya, disusul oleh kemunculan dua orang pria yang tiba-tiba membukakan pintu. Di mana saat itu Ip yang melihat wajahnya seketika teringat jika pria yang ada di hadapannya ini merupakan pria yang telah menodainya.
Hingga inilah yang terjadi. Tak cukup sampai di situ, Ip segera mengejar dan menghabisi pria kedua dengan sangat brutal, tanpa sedikit pun memberinya kesempatan untuk berbicara. Selanjutnya ia pun segera membebaskan Lia, yang saat itu langsung melampiaskan amarah terpendamnya kepada pria pertama yang tampak sedang sekarat. You fucking piece of shit! You! Kemudian Ip pun mengajak Lia untuk segera pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan pria ini mati secara perlahan sambil merasakan sakit yang teramat sangat. You going? Do you know what they did to me? Get in if you're getting in. Namun ketika dirinya hendak menyalakan mobil, Ip seketika teringat kepada gadis yang disekap bersamanya di bawah basement yang ternyata adiknya sendiri bernama Dylan. Lantas ia pun segera membangunkan Phil untuk sedikit melampiaskan amarahnya. Begitupun dengan Lia yang juga langsung emosi melihat wajah Phil. Namun Ip melarang Lia yang ingin menyerangnya karena bagaimanapun juga Phil adalah orang yang dapat mengantar mereka kepada gadis lain yang masih disekap. Then do it. Let's go. 101 South. Tak lama kemudian mereka pun kini telah sampai di sebuah bangunan, dengan Phil yang langsung mengatakan jika Ip akan menemukan sesuatu yang mengejutkan yang sebelumnya ditemukan juga oleh Ronnie. Saat itu Ip dan Lia segera memasuki bangunan tersebut yang tampak seperti gudang terbengkalai dan meninggalkan Ronnie di dalam mobil. Dan di sana mereka berdua pun sama sekali tak menyadari adanya seseorang yang melintas di belakang mereka. Hingga tak berselang lama mereka pun menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu adanya 6 orang gadis yang disekap di dalam ruangan. Salah satu gadis lalu menyampaikan jika setiap minggunya akan dibawa 1 orang gadis baru ke sana. Lalu mereka akan dipilih oleh para pembeli yang datang. Dengan Ip yang langsung menyadari bahwa tempat ini merupakan markas dari sindikat perdagangan manusia. Ia pun memilih untuk segera menyelamatkan gadis lainnya yang masih disekap. Dan menugaskan Lia untuk mengawasi gadis-gadis tersebut sambil memintanya mencari cara untuk segera menghubungi pihak kepolisian. New girls come every few weeks. We wait for the big man who bring us here, then come here. Bitches girl. Why do we keep going? Because there are more girls I have to save. Singkatnya, Ip yang kala itu kembali ke mobil, tiba-tiba ia pun harus dikejutkan oleh Phil yang sudah berada di kursi depan, tanpa ia sadari adanya seorang pria botak yang hendak menyerangnya dari belakang. Sweet chick. Watch out. Ketika tersadar, Ip sudah mendapati dirinya tengah dalam pelukan erat Phil. Di mana saat itu Phil segera menyuruh temannya tersebut untuk menembak kaki Ip, persis seperti yang sudah Ip lakukan kepadanya. Sampai inilah yang terjadi. Tucker. Let's fun. Setelah berhasil menghabisi pria botak tersebut, ia pun langsung menodongkan senjatanya kepada Phil agar ia melepaskan Ip. Kemudian di sini Ip memaksa Phil agar ia memberitahu alamat rumah tempat gadis yang masih disekap. Dengan Phil yang terpaksa menyebutkan alamat rumahnya dan mengatakan kalau itu adalah gadis terakhir. Look, 1404. It's the last house. Dan sebelum pergi, Ip meminta Lia untuk memastikan kalau polisi akan segera datang menyelamatkan para gadis yang ada di sini. Hurry up. The cops will be here any minute. Make sure they find the... Di tengah perjalanan, Ip mengangkat ponsel Phil yang tiba-tiba berdering, yang secara tak langsung memberitahu kalau ternyata Phil memiliki istri dan anak yang kini tengah menunggunya di rumah. Oh, for a little munchkin. Are you still at the office? Phil, where are you? For dinner tomorrow? Singkat cerita, Ip pun akhirnya telah tiba di rumah terakhir dan langsung memeriksanya dengan meninggalkan Phil sendiri di dalam mobil. Di mana saat itu ia pun seketika langsung dibuat begitu terkejut ketika melihat kekasihnya Ronnie yang sedang tertidur di atas sofa. Ronnie?
Dengan penuh kebingungan, ia pun lantas bertanya tentang apa yang sedang dilakukan Ronnie di sini. Lantaran tempat ini bukanlah rumahnya, sekaligus menanyakan tentang bagaimana Phil dapat mengetahui nama Ronnie. Kemudian Ronnie menjelaskan jika dirinya telah menghabiskan waktu selama 6 bulan lamanya untuk mencari Ip. Dan dalam upaya tersebut, ia harus rela kehilangan pekerjaan, bahkan juga rumahnya sendiri. Why are you here? This isn't your house. Why are you here? Eve, Why does he know you? what do you mean? I lost my job. I spent everything I had. I spent 6 months looking for you. Mendengar itu, Ip awalnya percaya dengan apa yang disampaikan oleh Ronnie kekasihnya. Sampai tak lama kemudian, ia pun tiba-tiba mendengar ada suara dari dalam kamar, dimana ketika semakin jelas terdengar kalau suara tersebut adalah suara dari seorang wanita, yang sontak saja membuatnya seketika menjadi curiga. Bahkan kecurigaannya ini semakin bertambah setelah ia menemukan beberapa foto gadis seperti yang dimiliki oleh Bill. Fucking start talking! What are these pictures? Okay, there were more girls that disappeared. Kemudian di sini Ronnie kembali menjelaskan ketika dirinya berusaha untuk mencari Ip, polisi sama sekali tak mampu berbuat banyak. Sementara di sisi lain ternyata banyak gadis lainnya yang juga telah mengalami hal serupa, sehingga Ronnie berdalih kalau dirinya sengaja mencari gadis-gadis yang hilang itu agar dapat menemukan Ip. Who is she? I met someone. Namun di waktu bersamaan, Ip kembali menemukan foto Ronnie bersama seorang gadis yang rupanya foto itu telah ia dapatkan dari tempat Bill sebelumnya. Lalu meminta Ronnie agar ia segera membukakan pintu kamar di belakangnya, di mana saat lampu dinyalakan tampak salah satu korban penculikan terakhir yang bernama Katrina, sekaligus gadis yang ada di foto bersama Ronnie. Bukti tersebut seketika langsung menyadarkan Ip kalau Ronnie dan Phil merupakan dalang di balik aksi penculikan para gadis ini. Sementara di luar, Will tengah mencoba menyalakan mobil, berusaha kabur dari tempat tersebut, bertepatan dengan suara tembakan di dalam rumah yang menyiratkan kalau Ip sedang menghabisi Ronnie dengan senjatanya, yang membuat Phil menjadi semakin panik. Apalagi setelah melihat Ip keluar dari rumah dan langsung menembaki mobil dengan penuh amarah. Di waktu yang sama, tepatnya di dalam gudang, para polisi tampak sudah berdatangan ke sana untuk menyelamatkan semua gadis termasuk Clea. Kembali kepada Ip yang kala itu menunjukkan sebuah alamat kepada Phil yang tak lain adalah alamat rumahnya sendiri yang Ip dapatkan dari Ronnie sebelum ia menghabisinya. Phil yang menyadari kalau Ip akan membawanya ke rumah, ia pun mencoba memohon agar Ip jangan melakukannya. Yang justru hal tersebut malah membuat Ip semakin bersemangat untuk segera mengantar Phil pulang ke rumah bertemu anak dan istrinya. I'll do anything you want. Don't do it. Don't do it. You can't do this. Tak lama kemudian, kita pun langsung diperlihatkan istri Phil yang kala itu tengah berada di dalam rumah dan tiba-tiba ia pun mendengar bel berbunyi, di mana saat itu ia pun segera membuka pintunya dan seketika harus dibuat shock ketika mendapati Phil yang bersimbah darah tergeletak tak berdaya di atas lantai. Kemudian kita pun melihat anak Phil yang akan menutup pintu. Tiba-tiba Ip datang menahannya. Namun sayang di sini kita pun sama sekali tak melihat apa yang selanjutnya Ip lakukan kepada mereka. Dan adegan langsung memperlihatkan Ip yang kala itu tengah berjalan pergi menjauh dengan ekspresi dingin di wajahnya. Maka sudah bisa dipastikan kalau sepertinya Ip tak akan mungkin membiarkan predator biadab seperti Phil hidup di dunia. Lalu film pun tamat.